Sebagai upaya untuk meningkatkan produksi beras di Kabupaten Banyuasin yang merupakan salah satu lumbung pangan Sumatera Selatan, Badan Ketahanan Pangan Banyuasin mulai mengarahkan para petani untuk mulai memanfaatkan toko tani Indonesia. Pengenalan toko tani Indonesia adalah metode guna memutus rantai aksi tengkulak di saat petani mulai memanen padinya. Selain itu, dengan adanya toko tani Indonesia, diharapkan berbagai kendala seperti penyelundupan beras dan masuknya beras impor tidak akan mengganggu beras lokal yang merupakan primadona Indonesia. Menurut penuturan Badan Ketahanan Pangan Banyuasin, dengan memanfaatkan toko tani Indonesia, harga beras dapat stabil dan memberi keuntungan bagi petani itu sendiri. Di zaman pemerintahan Pak Jokowi ini ada program Toko Tani Indonesia. Ini untuk memutus mata rantai ya, terutama tengkulak-tengkulak yang sudah biasanya pada waktu musim panen mereka sudah berbondong-bondong untuk membeli beras petani. Nah, saat sekarang memang baru 3 gapok tan tahun 2016 ini 3 gapok tan yang dibantu dengan dana kurang lebih 200 juta per gapok tan untuk 6 toko tani Indonesia. Namun memang untuk tahun ini toko tani Indonesia itu terpusat di lokasi di Kota Palembang, karena memang katanya inflasi yang tertinggi itu ada di Kota Palembang, sehingga memang untuk toko tani Indonesia di Kabupaten Banyuasin ini tahun 2016 belum ada. Inilah yang kita minta, kita himbau kepada pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat bahwa untuk tahun-tahun mendatang toko taninya tidak hanya toko tani yang ada di pasar-pasar di Palembang, paling tidak ini di lokasi-lokasi pasar perbatasan yang memang rawan terhadap ada kondisi pangan, jadi ini bisa diakomodir untuk tahun depan. Yang utama sekali adalah memutus mata rantai. Jadi harga yang dijual cukup murah ya. Jadi 7.500 dengan kualitas premium itu sudah sampai di konsumen. Disinggung mengenai lumbung padi di Banyuasin, dijelaskan bahwa Banyuasin saat ini telah memiliki 35 lumbung padi yang tersebar di 9 kecamatan. Baik Bu, untuk mungkin ketersediaan pangan kita nih di Banyuasin pada tahun ini mungkin ada mengalami peningkatan atau bagaimana nih? Jadi memang Kabupaten Banyuasin kan sekarang menghadapi musim panen ya di beberapa tempat lokasi produksi. Kami juga dari Badan Ketahanan Pangan sudah bersiap-siap untuk mengaktifkan lumbung-lumbung pangan desa yang dibangun pada beberapa waktu yang lalu. Jadi ada di 9 kecamatan, ada 35 lumbung yang lokasinya di 9 kecamatan dengan kapasitas antara 100 ton sampai 200 ton gabah kering panen yang ada di lumbung tersebut. Jadi memang pada waktu musim panen kami sudah antisipasi kepada gapoktan yang merupakan binaan kami bersama dengan teman-teman penyuluh yang merupakan pendamping daripada gapoktan itu untuk mengisi lumbung-lumbung pangan yang ada di desa ini sebagai cadangan pangan pemerintah, terutama untuk cadangan pangan kelompok itu sendiri. Nah, saat sekarang yang terpantau di kami ada kurang lebih 405,4 ton gabah kering panen yang ada di lumbung tersebar di 35 lumbung yang ada di 9 kecamatan. Memang kami akui ada beberapa lumbung yang belum ada aktivitas, tetapi rata-rata ini semua sudah terisi. Terkait ketersediaan beras untuk tahun ini, dijelaskan ada kenaikan. Seiring dengan tekad pemerintah Kabupaten Banyuasin yang pada tahun ini untuk memproduksi 1,4 juta ton gabah kering panen, tentu juga ini kita targetkan kurang lebih sama produksinya, minimal kita ada kenaikan kurang lebih 10% di lumbung-lumbung pangan tersebut. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu kami mengundang rapat kerjasama, rakor, koordinasi antara Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyuasin dengan teman-teman penyuluh pendamping, kemudian juga dengan ketua-ketua kelompok lumbung dan juga gapoktan yang ada di 9 kecamatan tersebut untuk bagaimana mengaktifkan lumbung ini ke depan. Gitu. Mari wujudkan swasembada beras dengan meningkatkan produksi dan kualitas padi. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Denny Irawan, Beritanda TVNet melaporkan.